Hidup ini kadang ngasih kita rasa sakit, tapi nggak selalu itu berujung pada penderitaan. Dan kadangkala ada orang yang dia tahu dia sakit, tapi dia tidak menderita. Penderitaan itu kadang datangnya bisa berupa kekosongan, perasaan kehilangan, nggak tenang. Gimana sih biar damai kayak orang-orang? Healing di Emptiness mengajarkan aku banyak hal tentang bagaimana caranya merawat jiwa. Karena bagaimanapun, aku tidak hanya seseorang yang dibangun oleh jasad dan akal, tapi juga ada jiwanya. Itulah kenapa dalam buku ini kita akan diberitahu gimana sih kita bisa mengidentifikasi sumber daripada penderitaan itu, lalu apa yang menghambat dari proses penyembuhan kita sendiri, gimana sih P3K dari cara agar kita bisa sembuh, lalu bagaimana kita bisa mendefinisikan ulang apa itu kehidupan dan keujiannya. Kalau udah ngomongin jiwa, kayaknya nggak mungkin ya kalau kita nggak bicarain juga pencipta jiwa kita sendiri. Dan tahukah kamu, rata-rata kita kesulitan untuk memahami penderitaan yang kita miliki karena kita tidak tahu cara mengelola emosi, cara memperlakukannya, dan sering bertanya, kenapa sih Allah kasih aku rasa-rasa ini? Sayangnya, alih-alih kita berusaha untuk menemukan jawaban tentang apa yang Allah mau dari kita diberi emosi, kita lebih sering berlari untuk sesuatu yang lebih jauh darinya. Entah kita berusaha fulfilling dengan material, dengan mencari orang agar bisa memenuhi perasaan kita sendiri, atau kadang kita ngelakuin escapism kepada hal-hal yang sifatnya sangat-sangat jauh dari ketenangan jiwa yang kita butuhkan. Misalnya, ngelakuin sesuatu yang Allah nggak suka, minum, berzina, bahkan kita mungkin jadi orang yang haus validasi sehingga showing our body just because we crave for things that is called prizes. Oleh karena itu, di video kali ini aku mau bicarain tentang buku yang aku baca tadi, yaitu Healing the Emptiness, tulisan Ustazah Yasmin Mogahat, dan semoga dari apa yang aku omongin jadi sebuah hal yang bikin kalian tahu kemana harus pulang ketika hati terasa kosong. Tapi sebelum itu, aku mau bacain satu kutipan yang sedang terpampang di hadapan aku. Cobaan dalam keadaan tertentu adalah bagian penting dari pengalaman kemanusiaan kita. Saat kita bereaksi dalam cara yang sehat, cobaan akan membuat kita lebih lembut hati dan rendah hati. Cobaan dapat memperdalam rasa empati dan belas asih, serta ketergantungan kita pada Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan lakukan memiliki tujuan, juga termasuk emosi. Perasaan-perasaan kita, baik yang bersifat positif maupun negatif, diciptakan untuk suatu tujuan. Mereka mendorong kita untuk tumbuh dan memperbaiki diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Bayangkan apa yang akan terjadi jika ketidakadilan tidak membuat kita marah. Akankah kita berjuang untuk mengubahnya? Bayangkan jika ancaman dari potensi bahaya tidak membuat kita takut. Akankah kita bertindak untuk melindungi diri sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita dari bahaya tersebut? Akankah kita lari kepada Allah untuk meminta pertolongan serta perlindungannya? Akankah kita dengan tulus berpaling kepadanya dalam segala kerendahan hati dan kebutuhan jika kita tidak pernah merasa takut? Perlu gak sih semua orang baca buku ini? Kalau aku punya dua perspektif ya. Yang pertama, mungkin kamu tidak perlu baca buku ini atau kamu bisa tahan diri kamu dari jump into this FOMO kalau kamu punya 3 hal ini dalam diri kamu sekarang. Yang pertama, kalau kamu nggak siap untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya adalah nasihat, masukan, intinya semua hal yang kadang kita hindari ketika baru aja ngalamin hal yang menyakitkan, mungkin kamu bisa tahan diri sebelum akhirnya baca buku ini. Iya, buku ini tentang bagaimana kita berusaha sembuh dari apa-apa yang sedang melukai kita sehingga kita jadi menderita. Namun, aku merasa intensitas dari buku ini ketika berusaha memberitahu we have to do this and that itu terlalu to the point ya. Sehingga kalau bagi aku sendiri, sisi emosi aku jika tidak siap mungkin aku akan merasa overwhelmed ketika baca bukunya. So, buat orang yang memang baru saja mengalami hal-hal yang menyakitkan dan menderita atau masih bingung cara ngelola emosi kalian sendiri, kalau saranku sih bisa tanya kepada orang yang sudah baca buku itu, apa sih yang bisa mereka bagikan pada kalian sehingga ada bagian-bagian yang menurut kalian bisa tetap dibaca meskipun tidak harus seluruh bukunya dikonsumsi oleh kalian sendiri. Yang kedua,
Ini kan buku terjemahan. Kalau kamu bukan tipe orang yang biasa baca buku terjemahan, mungkin akan sedikit kesulitan untuk baca buku ini, karena bagi aku sendiri yang sudah biasa baca, aku merasakan ada kekakuan ya dari bagaimana ustazah itu menyampaikan pesannya. Aku nggak tahu apakah memang ini gaya beliau atau karena terjemahannya yang masih kaku. Namun, kalau aku bisa analogikan, aku seperti sedang baca buku yang ditulis oleh kakak perempuan dan dia adalah seorang dosen. Jadi ya sangat-sangat kerasa banget kalau ya aku sedang dalam kondisi harus siap menerima apapun yang sifatnya bahkan sangat intelektualitas ya, untuk kadar buku yang sifatnya itu mengelola emosi atau bahasan itu mengelola emosi. Tapi justru itulah aku sih senang, karena ya tadi aku jadi nggak ada waktu untuk berlama-lama dengan emosiku, sehingga ya bisa segera untuk muhasabah ke belakang dan ke depan aku harus berbuat apa ketika hal yang sama memantik luka, sehingga aku tidak menderita dengan penderitaan yang sama lagi. Ketiga, kalau kamu adalah tipe orang yang udah biasa baca buku self-improvement atau self-development, terutama yang temanya Islami, mungkin buku ini akan menjadi sedikit aku mau bilang kata bosan tapi juga nggak mewakili apa yang aku maksud. Mungkin bagi kalian yang terbiasa baca buku-bukunya Teh Konit atau Alvin atau Ardi dan semisalnya, penulis yang kayak mereka yang emang membahas how to react to the hardship of this world, ya buku ini akan mengulangi apa-apa yang sudah kalian baca itu ya, tentang bagaimana kita lean on to Allah, how to be able bersyukur kepada setiap hal yang kita hadapi di depan dan di belakang dan sebagainya. Jadi kalau memang sudah punya basic yang cukup kuat di kepala kamu dan di hati kamu tentang bagaimana menghadapi kehidupan yang sulit dan juga luka-luka yang kita terima, this probably not a book that urgently you need to read. Sekarang kita beralih ke poin tentang kenapa kamu mungkin harus baca buku ini. Yang pertama, ini buku sangat to the point. Karena to the point itulah akhirnya halaman-halaman yang kita baca itu tidak terasa sia-sia. Kalau bahasa orang daging banget. Nah itu, jadi kayak setiap gigitan, setiap halaman yang kita konsumsi itu tidak ada yang sifatnya menghabis-habiskan halaman biar dia tebal, nggak ada. Bahkan meskipun ada kalanya beliau mengulangi beberapa kalimat agar tepat di kepala kita, tapi itu tidak terasa beliau sedang buang-buang kalimat. Enggak. Jadi aku makanya ketika baca buku ini, sisi intelektualitas aku tuh kayak diberi makan yang tepat gitu, kayak oke. Selain itu, di sini disebutkan beberapa hal yang sifatnya ya literasi sekali ya, terkait dengan bahasa, kemudian beberapa dalil yang menguatkan poin-poin yang beliau sampaikan. Bahkan di sana ketika pun menyebutkan pengalaman-pengalaman orang-orang yang dia temui, itu tidak bersifat seperti sedang bercerita sesuatu yang panjang, tapi ya udah someone experience this and this is what happened to them, dan ini yang kemudian terjadi ketika seseorang itu sudah tahu atau belum tahu harus seperti apa ketika mengalami luka. Kedua, buku ini praktikal banget. Jadi kalau misalnya kita terbiasa baca buku-buku self-development yang berusaha untuk fokus kepada pembahasan emosional atau bagaimana kita bisa mengubah perspektif, di sini tuh kita tidak hanya diberi hal itu, tapi juga tentang teknik yang kita bisa lakukan pada diri kita sendiri sehingga bisa menjadi seseorang yang lebih baik ketika mengalami luka atau ketika hendak kembali kepada Allah. Praktikalnya dari segi apa? Pertama, dari bagaimana ustazah itu merunut langkah-langkah yang perlu kita lakukan ketika kita mengalami luka, dari mulai mengidentifikasi kenapa sih kok bisa manusia punya rasa kosong, kemudian cara mendiagnosis, bahkan nanti dibahas tentang hambatan yang biasanya terjadi ketika kita sedang berusaha untuk sembuh. Lalu dibahas juga tentang merawat luka, ya bagaimana memberi plester pada luka yang kita dapatkan. Nah kemudian kita juga nanti diarahkan tentang menjaga
jiwa kita sendiri yang nanti di akhir itu kita jadi bisa mendefinisikan ulang tentang rasa sakit yang kita terima sebagai manusia yang masih ada di bumi ini. Ketiga, alasan kenapa kamu bisa baca buku ini bagi aku ya, karena di buku ini dibahas sesuatu yang mungkin karena keterbatasan literasi aku merasa belum banyak yang membahas aspek tadi, hambatan ketika kita berusaha untuk sembuh. Jadi biasanya ya udah ketika kita mendiagnosis kita langsung diarahkan, oke, karena kamu sakitnya ini, jadi langkah yang harus dilakukan supaya sembuh ini. Di buku ini juga dibahas apa sih yang bisa menghambat proses penyembuhan itu, dan itu bahasanya lebih banyak atau lebih panjang daripada terkait dengan proses penyembuhan itu sendiri. And this is for me is something new to learn, karena ada hal-hal yang membuat aku jadi berkata, iya ya, selama ini aku ternyata luput kepada ABCDEFG ketika berusaha untuk sembuh. Makanya ketika ada hal serupa atau hal lain yang datang ke kehidupanku dan itu menimbulkan gejolak emosi yang luar biasa, aku kembali gagal untuk menyikapi dengan tepat. Aku bakal spill daftar dari hambatan yang harus kita singkirkan agar proses kita sembuh itu bisa lebih baik. Karena dari list-list ini aku yakin ada di antara kalian juga yang pernah ngalamin hal yang sama. So, untuk membuat kalian akhirnya jadi mau jump into this book, I'm gonna mention 1, 2, 10 of them. Pertama, mitos toksik tentang sabar. Jadi di sini ustazah sedang menjelaskan sabar itu nggak sama dengan kita nggak beremosi ya. Misalnya, apakah kita bisa marah, bisa menangis, bisa sedih when things happen? Ya masih bisa. Terus apa korelasinya dengan sabar? Nah itu ustazah menjelaskan di situ. Yang kedua, hal yang menghambat kita sembuh adalah pemikiran negatif tentang kita sendiri. Nah itu siapa hayo yang senantiasa menganggap kalau kita itu layak mendapatkan hal yang buruk karena kita itu sering berpikiran negatif tentang diri sendiri. Yang ketiga, tentang mampukah kita itu menyesali rasa bersalah dengan cara yang sehat atau malah lebih fokus kepada aib-aib yang muncul dari luka-luka yang kita dapatkan. Yang keempat, yang bikin kita susah sembuh itu adalah kurangnya rasa mengasihi diri sendiri. Kelima, kurangnya rasa penuntasan atau penerimaan. Yang keenam adalah mengidealisasikan objek kehilangan. This is what I like the most. Karena emang betul ya, kadang yang bikin kita mungkin mudah relapse atau susah untuk jadi orang yang bisa segera kembali menjadi pribadi yang sayang diri sendiri itu kepada objek yang telah menyakiti kita selalu mengingat bagian-bagian yang baiknya aja. Yang misalnya kalau kita dilukai orang atau dilukai oleh sebuah aktivitas tertentu, kita mikirinnya itu ya bagaimana kita diberi treatment baik oleh dua hal itu, padahal di saat yang sama kita juga mengalami abusive thing dari dua hal itu, atau kita mendapatkan keberbahayaan dari sana. Nah itu yang bisa menghambat kita bisa sembuh, soalnya ya tadi kita jadi lupa kalau kita punya luka loh, kita punya luka, dan karena kita lupa punya luka, kita jadi nggak bisa untuk fokus menyembuhkan luka itu. Ketujuh, ada penekanan. Kedelapan, mengorek-ngorek koreng atau bekas lukanya. Hayo yang masih suka stalking orang-orang yang bikin kita terluka. Stop. Yang kesembilan, mengandalkan diri sendiri. This is also what I like the most about this, karena aku merasa betul ya, kadang entah kenapa kita itu jadi teraruskan menjadi manusia yang lu harusnya kuat, lu harus bisa stand on yourself, lu harus mampu untuk berdiri sendiri when no one comes to you, when no one's gonna hear you, when no one's gonna help you, just stand up on yourself. Jadi akhirnya kita mengandalkan diri sendiri untuk segala hal yang kita hadapi, apalagi tentang luka tadi ya. Padahal the point of having the wound is to ask for a help. The question is to whom we ask it, gitu kan. Kita itu ya punya luka justru untuk minta tolong supaya bisa disembuhkan. Tapi kan pertanyaannya,
minta tolong ke siapa, kan gitu. Itu kan, jadi this is not about can we stand on ourselves alone, atau sekuat apa kita untuk bisa menjadi, misalnya kalau hari ini trennya kakak pertama perempuan, adik bungsu dengan segala ekspektasi, anak tengah dengan tekanan atas dan bawah gitu ya, masing-masing harus berdiri sendiri, karena kalau enggak kita ya akan ya rapuh begitu saja. That's mislead ya, soalnya justru karena kita tahu kita itu nggak kuat, kita bergetar dan gemetar ketika ngalamin kecemasan, ya kita bisa minta tolong. Nah, ke siapanya itu yang dibahas di sini. Ke-10 hambatannya adalah ketiadaan dukungan sosial. Sekarang aku mau nyebutin beberapa hal yang so far masih tertanam di kepala aku. Jadi kan kadang kita nggak selalu ingat apa yang sudah kita baca, ya nggak sih? Nah, ini tuh ada beberapa poin yang aku sampai saat ini masih ingat, dan itu aku harap bisa membantu aku ke depannya to see this word rightly. Yang pertama adalah buku ini tuh mungkin kalau pakai bahasa sekarang ya, aku mengatakannya dia cukup stoik ya. Kan biasanya kalau orang ngomongin kita dikasih ujian karena Allah itu sayang sama kita, atau karena Allah itu mau ngasih kita yang lebih baik, atau there's something beautiful behind everything that we've been through. Nah, ini tuh gak kayak gitu. Ini buku hanya menjelaskan bahwa ya ini ujian, kamu mungkin tidak akan mendapatkan sesuatu sesegera mungkin dari balik itu, namun ya ini ujian. Ya ujian tuh ya apa sih gitu kan. Jadi dia benar-benar beliau itu berusaha membuat kita melihat dengan tepat kepada ujian itu sebagai sesuatu yang bikin kita berkembang, meskipun kita masih ngerasain sakit, meskipun kita masih ada dalam luka-luka yang memang belum sepenuhnya sembuh itu. Ya sebagaimana kita senantiasa harus bersyukur ya, jadi ustazah itu membuat kita jadi bisa mengerti kenapa kita harus senantiasa bersabar gitu sih. Kalau aku lihat seperti itu, makanya cukup stoik ya. Jadi aku tuh tidak mendapatkan iming-iming tentang kenapa aku terluka, tapi ya udah aku hanya perlu berkembang aja, dan itu ternyata tidak buruk gitu. Maksudnya aku kira selama ini kalau mau bikin kita bangkit itu kita harus selalu memandang hal yang indah di depan. Enggak, we just have to understand why Allah do this in terms of kitanya ya, bukan Allahnya gitu. Bahwa nanti Allah kasih kita yang lebih baik itu kan terserah Allah, tapi kan dari segi kitanya kita punya hak dan kewajiban untuk understanding ayat-ayat Allah, sehingga kita itu bisa menjadi someone yang lebih kuat saat dihadapkan oleh penderitaan. Dan ketika kita mau sembuh, jalannya tepat, nggak keliru. Yang kedua, aku suka bagaimana ustazah itu mempoint out tentang doanya Nabi Muhammad ketika beliau pulang dari Taif ya, setelah berharap kalau nanti beliau udah ke Taif nanti akan diterima, malah kemudian dilempari batu dan diusir. Kan beliau menangis ya, berdoa. Doanya itu kan ada satu kalimat yang di situ Rasulullah bilang, selama engkau nggak marah, aku nggak apa-apa. Jadi itu sih yang aku menyentuh aku cukup dalam ya, karena betul ya, mau aku ngalamin hal yang baik, mau aku ngalamin hal yang buruk, mau aku ngalamin hal yang so-so, atau misalnya kita kayak ngerasa dalam kehidupan ini udah nggak ada lagi nih yang bikin kita tuh excited, jadi ya udah kita hanya sekedar hidup aja nunggu mati. It's fine as long as Allah nggak marah. Kayak ya udah, fase apapun itu gak apa-apa, yang penting Allah nggak marah sama aku. Itu wah, itu bagi aku sesuatu yang iya ya, betul ya. Aku nggak apa-apa deh ngalamin kesedihan, atau aku nggak apa-apa misalnya harus ada di fase misalnya tidak sekeren yang lain, but as long as Allah nggak marah, it's good for me. Itu aku suka banget. Ketiga yang aku suka dan terpatri di sini adalah ustazah itu berusaha untuk menekankan tentang kebutuhan kita kepada Allah dan sifat-sifatnya. This is what makes me feels like this life is beautiful, because we always have mission in our life. Minimalnya bisa nggak sih kita itu memahami 99 namanya Allah, setelah mentadaburi ayat-ayatnya, kemudian kita praktekkan di bumi ini. Itu jadi kayak, makanya aku merasa
orang yang mengalami kebosanan dengan hidup, aku tuh berpikirnya mungkin mereka kelupaan bahwa ada banyak misi-misi yang bisa kita buka lapis per lapis, and one of them is learning about Allah's name. Nah, di sini aku mau bacain sedikit potongan dari bukunya. Sama seperti emosi kita memiliki tujuan, kebutuhan manusiawi kita pun demikian. Setiap sifat Allah sesuai dengan kebutuhan manusia. Kita membutuhkan cinta, dan Allah itu Al-Wadud, yang maha pengasih dan sumber cinta. Kita perlu merasa dipahami dan dilihat, dan Allah adalah Al-Basir, yang maha melihat, dan Al-Alim, yang maha tahu. Kita perlu merasa aman, dan Allah adalah Al-Mu'min, sumber keamanan. Kita mencari keadilan, dan Dia adalah Al-Adil, yang maha adil. Kita membutuhkan bekal, dan Allah adalah Ar-Razak, sang pemberi rezeki. Dan ini tuh nama-nama Allah itu kan ada yang dia itu pengertiannya serupa ya, tapi tidak mendeskripsikan hal yang sama. Misalnya kalau kalian buka surat Al-Hasyr ayat 18 atau 19 ya, antara dua itulah. Di situ disebutkan kalau Allah itu adalah Al-Khabir. Jadi Allah itu mengetahui apa yang kita lakukan karena Allah adalah Al-Khabir. Nah, Al-Khabir itu kan berarti secara kalau kita tarik dari pengertian bahasa Indonesia kayak mirip ya dengan Al-Alim, tapi kan sebetulnya enggak, berbeda. Enggak mungkin dong Allah itu menyebutkan dua nama kalau dia itu sama, enggak mungkin. Pasti ada yang bedanya. Nah, itu jadi itu bagi aku adalah hal yang selalu bikin hidup tuh excited karena we never know what kind of mystery yang itu bermanfaat buat hidup kita, and it comes from God. Yang keempat, biasanya kalau kita lagi dalam keadaan sedih, kita tuh akan dihibur dengan Allah tuh pengen tahu kita akan ngelakuin apa ketika kita diujikan. Nah, ini Ustazah tuh justru bilangnya nggak gitu. Enggak, Allah tuh udah tahu. Allah itu udah tahu kita bakal ngelakuin apa, apakah akan menerima atau enggak. Kalau marah-marah yang seperti apa, kalau sedih-sedih yang seperti apa, kalau kita bisa ngerespon baik akan kayak gimana, Allah udah tahu kan, Allah maha tahu kan, before and after. Jadi sebetulnya, nah ini kata beliau, kita tuh dikasih ujian karena Allah pengen kita tahu apa yang akan kita lakukan sebagai respon terhadap ujian itu. Kalau misalnya respon yang kita berikan adalah perkara yang masih butuh evaluasi, misalnya kita masih meratapi, masih ngelakuin hal-hal yang di luar nalar gitu ya, kan kita bisa belajar how to make our response better. Tapi kalau misalnya kita sudah mampu untuk bersikap benar, kan kita bisa syukuri itu. Jadi itu juga sesuatu yang, oh iya ya, ini sangat mind blowing. This is not about him trying to know what our response are, but justru ya Allah pengen kita belajar. Allah pengen kita tahu respon seperti apa yang kita berikan kepada ujian atau luka yang kita terima itu. Terakhir yang aku sangat hargai banget dari buku ini adalah bagaimana beliau berusaha untuk menyadarkan aku bahwa kemampuan aku untuk bisa dewasa atau tepat ketika merespon hal-hal yang sifatnya ujian itu tergantung bagaimana aku merespon sesuatu yang sifatnya ibadah yang Allah itu perintahkan kepada aku dan sesuatu yang sifatnya larangan yang Allah itu ingin aku hindari. Di sini aku bacain ya kalimat dari beliau. Saat kita jalani hidup ini, ada yang namanya ahkamus syar'i atau ayat syariat atau ketetapan dalam hukum Islam, dan ahkamul kauni atau ayat kauniyah atau ketetapan dalam hukum jagat raya. Barang siapa berusaha sabar dalam menerima ketetapan hukum ilahi atau syariah, Allah akan memberinya kesabaran dalam menerima ketetapan semesta. Ibnul Qayyim rahimahullah menuliskan, orang-orang yang bersungguh-sungguh menjaga perintah lahiriah, penghambaan kepadanya atau ubudiyah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi mereka kesabaran untuk menanggung ketetapan Tuhannya yang sifatnya rububiyah atau yang tadi terkait dengan
ujian, musibah dan sebagainya. Itu menurut aku highlight yang luar biasa ya, karena jarang loh ada yang bahas tentang keberhasilan kita untuk menjadi dewasa, tentang bagaimana kita ngelola emosi when things happen, dari segi bagaimana kita merespon kepada syariat yang Allah kasih pada kita. Kalau kita nggak sholat, kita nggak puasa, kita mudah berbaur sama laki-laki, ya aku kan perempuan ya. Kalau kita mudah melepaskan bagian-bagian yang Allah ingin kita genggam, yaitu berupa keteguhan pada syariatnya, ya itu bisa menjadi cermin ketidakmampuan kita, atau bagaimana kerapuhan yang kita akan miliki saat dihantam oleh ujian. Tapi di saat yang sama, ketika kita bisa menghargai atau memegang syariat itu dengan keteguhan yang luar biasa, insya Allah kita juga akan semampu itu untuk menanggung beban-beban kehidupan. Nah di sini beliau juga menambahkan ya, Ustazah, ketika kita melanggar aturan-aturan Tuhan dalam hidup kita hanya merugikan diri kita sendiri, bukan Allah. Jika seorang pasien memilih untuk meminum racun alih-alih obat, dia tidak menyakiti dokter, dia hanya menyakiti dirinya sendiri. Namun Ustazah pun juga nggak sekadar mengatakan seperti itu. Beliau juga menuliskan apa sih yang bisa kita lakukan agar kita mampu jadi orang yang bersabar kepada apa-apa yang Allah perintahkan pada kita. Yaitu adalah kita harus bisa melihat akar yang ada pada keimanan kita itu seperti apa, apakah kuat atau rapuh. Nah, cara biar kuatnya gimana? Kita harus bisa menambah nutrisi kepada si tanah biar akar kita bisa menyerap nutrisi itu. Di sini aku bacain lagi aja ya tulisannya beliau. Penyebab pertama rusaknya tanah adalah kurangnya nutrisi atau adanya ghaflah atau kelalaian. Ketika hidup kita kekurangan air dan oksigen, zikir seperti sholat, membaca Quran dan sebagainya, pohon itu akan menderita dan tidak bisa tumbuh dengan baik. Kita akan melihat hasilnya sebagai buah, yaitu adalah perbuatan yang tidak sehat atau bahkan busuk. Obatnya agar nggak seperti itu adalah dengan mengingat Allah. Jadi kekuatan kita dalam bisa menghadapi atau menjalankan syariatnya Allah itu tergantung dari sejauh apa, atau sesering apa, atau sebaik apa kita mengingat Allah. Jadi apa ya, maksudnya beliau tuh nggak yang let us do things alone gitu loh. Jadi kita kayak diberi arahan, oke, kamu biar bisa kuat menghadapi ujian, kamu juga harus bisa sabar ketika Allah kasih mau perintah. Nah, ketika kita belum bisa sesabar itu buat menerima perintah Allah, kita harus sering mengingat Allah. Itu jadi kayak apa ya, jadi ada step-step yang kita selalu bisa tapaki gitu, nggak yang kemudian kita hanya memakan konsep-konsep yang tidak bisa dipraktekkan seperti itu. Jadi this is the reason why you have to read this book even though you already read something that is similar to this kind of book. Oke, itu aja dari aku. Makasih sudah datang untuk mendengar rambel aku tentang buku yang sudah aku baca. Semoga ada manfaatnya, dan kalau kamu punya buku yang sama yang bisa kamu rekomendasikan ke aku, boleh tulis di kolom komentar. Barakallahu li walakum. Dadah.